8 kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon, Kulon, Sukasari, Ciasem, Blanakan, Pusaka Negara, Pagaden, dan Conpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan. Lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Kecamatan Pamanukan disebabkan Sungai Kalensema yang meluap. Namun hingga kini diperparah oleh luapan Sungai Cipunagara. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat terus meluas dan merendam permukiman warga. Kolong flyover Pamanukan pun kini kembali dipenuhi ratusan warga yang mengungsi. Luapan Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi saat ini lebih banyak dari sebelumnya. Warga terpaksa mengungsi ke kolong flyover karena 6 titik pengungsian lainnya sudah penuh. Lagi ke sini, tadinya udah pulang, jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam, sekarang makin dalam, jadi malam-malam saya ke sini pas subuh-subuh. Sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke GOR yang di desa. Namun demikian, pada hari Jumat tadi pagi pukul 3, air Sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga, sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian, terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian, termasuk masjid maupun gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan, untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personel ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat sore Naura, bagaimana sejauh ini proses pencarian dan evakuasi korban longsor? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Memasuki di hari ke-7 pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini berjalan dengan lancar. Tadi pagi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan cuaca mendukung, dan juga pastinya untuk pencarian korban hingga di sore hari ini masih terus dilaksanakan. Ini saat ini kami melaporkan dari zona A1. Zona A1 ini juga sudah ada eskavator, dan memang pada hari ini ada eskavator tambahan sejumlah 2 eskavator dengan PC 200 ataupun ukuran besar yang sudah membantu untuk mempermudah dari tim SAR gabungan untuk mencari korban yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Dan tadi kami memantau secara langsung untuk evakuasi korban, di mana pada hari ini sekiranya ada 4 tambahan kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, baik dari zona A1 di tempat kami melaporkan ini, yaitu ada juga dari zona A2 dan juga zona A3 yang lokasinya lebih dekat ke mahkota longsor. Dan saat ini memang untuk total, kalau misalnya kantung jenazah dari hari pertama hingga di hari ke-7 ini total sudah ada 55, dan ditambah 4 kantung jenazah baru hari ini, berarti total ada 59 kantung jenazah. Dan kalau untuk korban meninggal dunia ini ada 41, sehingga ditargetkan juga di hari ini Diandra dan pemirsa, sekiranya dari operasi SAR menargetkan untuk bisa segera menemukan dari korban
yang masih hilang. Dan tadi kami juga berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana zona A2 yang lokasinya kurang lebih 1 km dari lokasi kami melaporkan, di mana di zona A2 itu memang banyak sekali untuk eskavator dan juga tim SAR gabungan yang sudah turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih ada. Kemudian juga tadi kami melihat ada beberapa bangkai hewan ternak dari milik warga. Kemudian juga memang untuk mahkota longsor tadi jauh lebih dekat di zona A2 dan juga A3. Dan memang kalau misalnya di zona A3 memang jauh lebih tinggi lagi di atas sana, tapi kami tidak bisa melakukan live report atau melaporkan secara langsung dari A2 dan A3 karena terhalang sinyal yang buruk, sehingga kami memutuskan untuk melaporkan secara langsung dari A1. Dan pada hari ini juga pastinya kami akan menunggu update ataupun juga preskon harian dari tim Basarnas terkait penambahan kantung jenazah dan juga bagaimana nanti ke depannya, karena mengingat ini sudah di hari ke-7 atau juga bisa dibilang sudah sepekan semenjak kejadian dan juga evakuasi dari korban di hari ini. Dan kita juga pastinya sangat berharap juga bersama dengan keluarga yang berada di pengungsian, karena masih banyak sekali keluarga yang berharap untuk segera bisa menemukan anggota keluarganya yang hilang. Kemudian juga pastinya untuk pengungsi yang berjumlah 500 pengungsi yang berada di posko pengungsian utama di Balai Desa, ini juga sudah menerima beberapa bantuan logistik, Diandra dan juga pemirsa. Dan di hari ini kami masih melihat ada beberapa tim SAR gabungan yang masih berada di lokasi, masih terus mencari untuk kemungkinan apakah masih ada kantung jenazah ataupun juga korban yang masih ada di lokasi. Namun memang biasanya di sore hari nantinya akan diberikan peringatan, kemudian juga diperintahkan untuk dari tim SAR gabungan kembali ke poskonya masing-masing. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah pada ngungsi atau belum, Bang Ginal? Sebagian warga sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang Ginal? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Ini paling gede. Untuk ketinggian air, pantauan Bang Ginal gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? Meteran dah, ada. Soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan.